Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 12. Kondisi Alma kritis. Kini matahari sudah mulai menampakkan dirinya. Burung-burung berkicauan dengan gembiranya dan bunga-bunga mulai bermekaran. Karena sinar matahari masuk di sela-sela jendela, membuat seorang gadis terbangun dari tidurnya. Alma segera beranjak dari tidurnya dan segera membersihkan tubuhnya itu. Setelah selesai, Alma pun segera melakukan tugas rumahnya. Karena hari ini Alma akan pergi untuk mencari gaun pernikahannya. Alma terlebih dulu untuk mengabari Lisa. Setelah selesai berbicara dengan Lisa lewat telepon, Alma langsung dipanggil oleh ayahnya. Sebab sekretaris Pian sudah tiba untuk menjemput Alma pergi keluar. Putriku, sekretaris dari calon suamimu sudah datang. Cepatlah kemari, panggil Hendra sedikit teriak. Alma yang berada di dalam kamar sama sekali tidak memperdulikan panggilan dari ayahnya itu. Gadis itu masih saja fokus menatap dirinya lewat pantulan cermin, seraya meratapi nasibnya. Mungkin hal ini akan sedikit berbahaya, tapi sudahlah. Aku hanya tidak ingin menikah dengan pria kejam itu. Dia pasti hanya ingin mempermainkanku saja. Cih, gumam Alma dalam hati. Karena tidak mendapatkan kehadiran Alma, Hendra pun memintakan bibi pelayan untuk menjemput Alma dari dalam kamar. Big Siti segera berjalan menaiki anak tangga, seraya menghampiri kamar nona mudanya itu. Setelah sudah berada di depan pintu kamar Alma, Big Siti langsung mengetuk pintunya. Tok, tok, tok. Non, Tuan Besar memanggil nona muda agar segera turun ke bawah, ucap Big Siti. Namun tidak ada jawaban sama sekali dari dalam. Tidak seperti biasanya. Big Siti yang bingung pun langsung memegang gagang pintunya, kamar Alma. Dan untunglah kamar Alma tidak dikunci. Celek. Big Siti membuka pintunya. Saat Big Siti masuk ke dalam, ia langsung disungguhkan oleh pemandangan yang tak biasa. Pemandangan itu membuat Big Siti menegang, seperti orang yang tidak memiliki otak untuk berpikir sama sekali. Alma yang terbaring lemas di lantai, dan banyak darah yang keluar dari pergelangan tangan kirinya, membuat Big Siti tersadar. Big Siti pun bergegas keluar kamar dan turun ke bawah, seraya ingin memberitahukan kepada Tuan Besar. Tuan Besar, ucap Big Siti terbata-bata. Ada apa, Big? Kening Hendra menggeletak biasa. Sebelum melanjutkan perkataannya, Big Siti terlebih dulu untuk menghirup udara, agar bisa tenang, walaupun itu sangat sulit. Nona muda tidak sadarkan diri, Tuan. Dan lagi banyak sekali darah yang keluar dari pergelangan tangan nona muda. Hendra dan sekretaris Pian yang mendengarnya sangat terkejut. Dengan cepat keduanya langsung berlari menaiki anak tangga, seraya berlari ke kamar Alma. Setelah sampai di kamar Alma, sekretaris Pian dengan sigap menggendong tubuh Alma yang lemas untuk pergi ke rumah sakit. Alma sudah berada di dalam mobil milik Sen yang sebelumnya sekretaris Pian gunakan. Mobil BMW itu langsung jalan dengan kecepatan tinggi menuju rumah sakit. 5 menit kemudian, mobil yang membawa Alma ke rumah sakit baru saja tiba. Sekretaris Pian kembali menggendong tubuh Alma, seraya ingin mengeluarkan tubuh Alma keluar. Sekretaris Pian segera meletakkan tubuh Alma di atas berangka rumah sakit. Alma dibawa masuk ke dalam ruang IGD karena luka yang Alma alami cukup parah, sebab darah sudah banyak hilang. Kondisi Alma saat ini semakin parah.
Bahkan membuat beberapa dokter kewalahan karena darah yang ada di pergelangan Alma terus saja mengalir dengan derasnya. Sekretaris Pian yang berada di luar ruangan, ia langsung menelpon tuan mudanya untuk memberitahukan keadaan calon istrinya sekarang. Sudah beberapa kali sekretaris Pian menelpon Sen, namun sama sekali tidak dijawab. Karena tidak diangkat, sekretaris Pian memilih untuk menghubungi salah satu resepsionis yang ada di kantor Sen. Panggilan pun tersambung. "Apa di sana ada tuan muda?" tanya sekretaris Pian dengan cepat. Tuan muda Sen di ruang belum selesai berbicara, omongan dari sang resepsionis itu langsung dipotong oleh sekretaris Pian. "Bilang sama Tuan Sen agar cepat pergi ke rumah sakit." Setelah memberitahukan hal itu, sekretaris Pian langsung mematikan sambungan teleponnya. Sang resepsionis yang mendengar perintah segera pergi ke ruang Sen. Tok tok tok. Orang itu langsung masuk ke dalam karena mendapat sahutan dari Sen. "Tuan muda, segera pergi ke rumah sakit," kata sekretaris Pian, ucapnya. "Ada apa?" Kening Sen mengerut. "Saya tidak tahu, Tuan muda," jawabnya lagi dengan pelan. "Tak lupa juga kepala yang tertunduk." "Baiklah, kau bisa pergi," ucap Sen. Resepsionis wanita itu segera membungkuk, seraya memberi hormat, lalu bergegas kembali ke bawah. Mungkin wanita bodoh itu melakukan sesuatu supaya pernikahannya ditunda. Wanita memang sangat menyusahkan, dengus Sen menggeram. Sementara suatu tempat, atau lebih tepatnya di bandara, seorang gadis saat ini tengah menunggu keberangkatan pesawatnya menuju negara A. Gadis cantik berkulit putih itu sungguh enak dipandang. Perawakan seperti model yang tampak sangat langsing dan pipi yang merah merona menambah kesan kesempurnaannya. Gadis itu segera pergi karena pesawat yang akan ia tumpangi sudah waktunya berangkat. Dari kotanya ke negara A membutuhkan waktu 16 jam perjalanan. Tentu saja hal itu membuat anak gadis tersebut merasa bosan. Ia pun segera memakan camilan kesukaannya yang ia bawa sendiri. Sen langsung pergi setelah menandatangani beberapa dokumen penting perusahaan. Sen sudah tahu rumah sakit mana yang harus ia datangi. Ya, pastinya rumah sakit miliknya sendiri. Karena rumah sakit milik Sen adalah rumah sakit terbesar dan terbaik di kota B itu. Sen baru saja tiba di depan rumah sakit. Kedatangannya tentu saja membuat pusat perhatian orang-orang. Tapi karena di area rumah sakit ditetapkan aturan agar tidak berisik, mereka semua hanya bisa terdiam dengan batin yang berteriak. Sen segera menemui sekretarisnya. "Ian, kenapa dengannya?" tanya Sen dingin. "Nona muda mengalami pendarahan yang cukup parah di bagian pergelangan kirinya, Tuan. Nona muda sekarang masih ditangani oleh dokter di ruang IGD," sahut sekretaris Pian. "Apa?" Keju Sen. "Dasar tidak becus menjaga calon istriku. Kalau terjadi sesuatu kepadanya, maka kau akan aku bunuh dengan tanganku sendiri," sambung Sen sambil menegur. Hendra hanya bisa mengangguk dengan tubuh gemetarnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.